Selamat pagi, salam jumpa kembali guys bersama Dr. Darmawan lagi. Kali ini saya akan membahas tentang attention deficit hyperactive disorders dengan gangguan konsentrasi lainnya. Sekarang banyak sekali yang datang ke praktek saya untuk minta diperiksa apakah dia itu ada gangguan konsentrasi yang terkait dengan ADHD. Kebanyakan baca di Google dan merasakan bahwa dirinya ADHD dewasa. Prinsip dari ADHD atau Attention Deficit Hyperactive Disorders pada masa dewasa itu harus ada Attention Deficit Hyperactive Disorders yang 3 tipe itu di masa kanak. Attention Deficit Hyperactive Disorders 3 tipe itu tipe inattentive atau ADD, tipe hiperaktif impulsif, atau yang ketiga adalah tipe campuran. Nah, jadi kalau tidak ada diagnostik ADHD pada masa kanak, gangguan konsentrasi yang tiba-tiba muncul di masa dewasa, tidak bisa kita bilang itu adalah ADHD masa dewasa. Jadi kita harus bedakan dulu sejak kapan gangguan konsentrasi itu muncul. Tetapi ingat, tidak menutup kemungkinan bahwa ketika kecil ada gejala ADD, ada gejala ADHD yang ringan sehingga tidak terdiagnostik. Anaknya biasanya pelajarannya masih baik, hanya sikapnya yang suka jalan-jalan di kelas, suka ngobrol, suka isengin teman, suka ngisengin benda-benda pernak-pernik, kehilangan barang, ngisengin penghapus, rusak melulu, tip X, dicoret-coret, menggambar-menggambar. Tetapi fungsi-fungsi pendidikannya dia masih dapat diselesaikan. Seperti misalnya dia masih bisa mencatat agenda tidak ketinggalan, hanya sekali-sekali saja misalkan ketinggalan. Tugas sekolah, tugas PR di rumah itu masih bisa selesai dengan sedikit diingatkan untuk menyelesaikan. Ya, jadi kita mesti lihat juga pemeriksaan-pemeriksaan penunjang, kuesioner, riwayat perjalanan penyakit secara detail. Kita tanyakan apakah distractionnya itu dari lingkungan atau distractionnya dari pikiran. Bentuk distractionnya harus dibedakan juga dengan misalnya apakah dia ada banyak ide seperti orang yang hipomanik, ya, pada gangguan bipolar yang tipe hipomanik itu juga banyak ide. Nah, jadi banyak hal kita tidak boleh salah sehingga tahu-tahu langsung kita berikan obat stimulan misalnya untuk mengobati attention deficitnya. Dan ini seringkali manipulasi dari pasien karena ingin abuse, ya, menyalahgunakan stimulan sebagai doping, lalu merasa lebih enak, lebih nyaman, lebih fokus. Padahal banyak sekali di masa COVID ini adanya gangguan irama tidur bangun mengakibatkan gangguan konsentrasi atau adanya cabin fever yang menyebabkan akhirnya menjadi down, menjadi depressed. Jadi gangguan konsentrasinya karena depression. Tetapi yang banyak lagi adalah bawaan pencemas. Bawaan pencemas ini juga bisa menyebabkan dia mengalami kesulitan konsentrasi. Memang betul bahwa ADHD sendiri seringkali komorbid dengan ansietas atau depresi. Jadi kalau ada orang datang dengan gangguan depresi, kita nggak bisa langsung tes untuk menegakkan diagnostik ADHD-nya. Kalau dia datang dengan gangguan konsentrasi dengan depresi atau cemas, kita tangani dulu gangguan depresi atau cemasnya. Setelah gangguan depresi atau cemasnya itu membaik, baru kita assess khusus misalkan dengan continuous performance test, ya, CPT test, bagaimana kemampuan dia untuk mempertahankan konsentrasinya. Apabila memang ternyata masih terhadap kekurangan, berarti kita baru bisa bilang dia ada gangguan konsentrasi misalnya. Tetapi juga dilihat waktu kecil ada nggak dia itu riwayat attention deficit hyperactive disorders yang mungkin tidak terdiagnostik pada saat itu. Kenapa sih bisa tidak terdiagnostik pada saat itu? Kan kita tahu pada saat dia itu
sudah menjelang remaja, maka gejala-gejala hiperaktifnya, inatentifnya akan hilang. Hanya 50% dari populasi pasien dengan ADHD, pasien anak dengan ADHD, itu sejak masa remajanya sampai dewasa, 50%-nya masih ada gejala sisa. Nah, gejala sisa ini yang kita mesti assess. Apakah gejala impulsifnya, apakah gejala inatentifnya, ataukah ini gejala campuran. Ini kita belum bicara pada saat kecil mungkin ada komorbid antara ADHD dengan misalnya Asperger, ya, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita mau menegakkan gangguan konsentrasi itu tidak semudah itu bahwa semuanya adalah ADHD. Jadi sebaiknya dikonsulkan dulu kepada ahlinya untuk kita periksa secara menyeluruh komprehensif, baru kita tegakkan diagnostik. Oke, sekian begitu guys. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.